Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Rumah kami terasa begitu sepi pagi itu. Suara riuh para tetangga yang datang melayat semakin memudar setelah satu persatu dari mereka pulang. Aroma bunga melati dari karangan bunga duka cita masih menyelimuti ruang tamu. Di sudut ruangan, ibu duduk sambil memandangi foto almarhum ayah yang kini terbingkai rapi di atas meja kecil. Pandangan matanya kosong, seolah jiwanya ikut terbawa bersama kepergian suami tercinta. Ayah meninggal 2 hari yang lalu. Kepergiannya begitu mendadak, tanpa tanda-tanda yang berarti. Pagi itu, beliau sedang membersihkan gerobak baksonya seperti biasa di depan rumah. "Nanti siang Bapak mau muter di kampung sebelah," katanya kepada ibu sebelum masuk ke dapur untuk menyeruput kopi. Tapi, hanya beberapa menit setelah itu, terdengar suara benda jatuh. Kami berlari keluar dan menemukan ayah tergeletak di samping gerobaknya. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal, dan dalam hitungan detik, semuanya berakhir. Serangan jantung, begitu kata dokter di puskesmas yang memeriksa tubuh ayah. Aku, ibu, dan adikku merasa dunia seolah runtuh seketika. Ayah adalah tulang punggung keluarga, penopang segala kebutuhan hidup kami. Bagaimana kami akan bertahan tanpanya? Ayah adalah seorang penjual bakso keliling. Beliau tidak pernah mengeluh dengan pekerjaannya, meskipun kami tahu bahwa mendorong gerobak dari kampung ke kampung tidaklah mudah. Di usianya yang sudah memasuki 50 tahun, ayah masih bangun subuh setiap hari, mempersiapkan bahan bakso dengan cermat. Beliau selalu berkata, bakso itu harus enak, biar orang gak bosan beli. Sebagai anak sulung, aku sering membantu ayah setelah pulang sekolah. Terkadang aku ikut mendorong gerobak, membantu melayani pembeli, atau sekadar mengobrol sambil menunggu pelanggan datang. Momen-momen sederhana itulah yang kini terasa begitu berharga. Aku masih bisa membayangkan tawa kecil ayah saat ia menceritakan pengalaman lucu dengan pelanggan-pelanggannya. Aku juga ingat bagaimana ayah selalu menyelipkan nasihat di sela-sela kesibukannya. "Hidup itu nggak selalu mudah, Nak," katanya suatu kali. "Tapi selama kamu jujur dan kerja keras, pasti ada jalan." Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku, terutama saat ini, ketika kami harus menghadapi kehidupan tanpa dirinya. Hari-hari setelah kepergian ayah terasa begitu berat. Ibu sering menangis di malam hari, meskipun di depan kami, ia berusaha terlihat kuat. Adikku yang masih duduk di bangku SMP lebih sering mengurung diri di kamar, enggan berbicara. Sementara aku mencoba menjadi penopang bagi keluarga kecil ini, meskipun dalam hati aku merasa sama rapuhnya. Kami melakukan segala hal yang diajarkan dalam adat untuk menghormati orang yang telah meninggal. Doa-doa terus dilantunkan, tahlilan diadakan, dan keluarga besar bergantian datang untuk memberi dukungan. Namun, meski banyak orang yang peduli, rasa kehilangan itu tetap tak tergantikan. Di setiap sudut rumah, kenangan tentang ayah begitu lekat. Gerobak bakso yang kini terparkir di halaman rumah menjadi saksi bisu dari kehidupan ayah yang penuh kerja keras. Aku pernah berpikir untuk menjual gerobak itu, tetapi ibu melarang. "Biar saja di situ," katanya. "Setidaknya kita masih merasa ayahmu ada di sini." Beberapa hari setelah pemakaman, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Malam itu, seorang tetangga bernama Pak Joni datang ke rumah. Ia adalah pelanggan setia ayah yang sering memesan bakso untuk keluarganya. Wajahnya terlihat bingung, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tetapi ia ragu. "Maaf, kalau saya lancang," kata Pak Joni dengan nada pelan. "Tapi saya tadi malam melihat sesuatu yang aneh." Aku dan ibu saling pandang. "Apa maksud Bapak?" tanyaku. "Saya tadi malam pulang lembur sekitar jam 11 malam," lanjutnya. "Saat melewati jalan dekat pos ronda, saya melihat gerobak bakso ayahmu. Ada orang yang mendorongnya. Saya kira itu ayahmu. Saya bahkan sempat memanggil, tapi dia diam saja. Setelah itu, dia belok ke jalan yang gelap." Aku merinding mendengar cerita itu. "Mungkin Bapak salah lihat," kataku, mencoba menyangkal.
Tidak mungkin, jawab Pak Joni. Saya mengenal gerobak itu. Dan orang yang mendorongnya benar-benar mirip dengan ayahmu. Ibu yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ayahnya sudah meninggal. Pak Joni, mungkin itu hanya orang lain yang kebetulan mirip. Pak Joni hanya mengangguk, meskipun wajahnya tetap menyiratkan kebingungan. Setelah itu, ia pamit pulang, meninggalkan kami dalam keheningan. Namun, cerita Pak Joni ternyata bukan satu-satunya. Beberapa tetangga lain juga mengaku melihat hal yang serupa. Salah satu ibu-ibu di ujung gang bahkan bersumpah bahwa ia mendengar suara khas lonceng gerobak bakso ayah berbunyi di tengah malam. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada hal lain yang lebih besar di balik semua ini? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap gerobak bakso yang terparkir di luar. Pikiran tentang cerita tetangga terus mengganggu. Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar dari luar. Suara roda yang berderit, mirip seperti saat gerobak didorong. Aku berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Di kejauhan, aku melihat sebuah bayangan samar melintas. Itu adalah seseorang yang sedang mendorong gerobak, persis seperti yang diceritakan oleh Pak Joni. Aku bergegas membuka pintu dan berteriak, "Siapa di sana?" Namun, bayangan itu menghilang di balik tikungan jalan sebelum aku sempat mendekat. Aku berdiri di sana, terpaku, dengan perasaan yang bercampur antara takut dan penasaran. Kembali ke dalam rumah, aku tidak bisa menghilangkan pikiran bahwa mungkin, hanya mungkin, ayah masih ada di sekitar kami. Tapi bagaimana mungkin itu terjadi? Bukankah beliau sudah dimakamkan? Malam itu adalah malam yang panjang. Setelah peristiwa bayangan gerobak yang kulihat dari jendela, aku tidak bisa tidur sama sekali. Pikiranku terus dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Apakah aku benar-benar melihat sesuatu? Atau itu hanya imajinasiku saja? Namun, semuanya terasa begitu nyata. Suara roda yang berderit, bayangan yang bergerak perlahan, dan rasa dingin aneh yang tiba-tiba menyelimutiku saat berdiri di depan pintu. Ketika pagi tiba, aku mencoba membicarakan hal ini dengan ibu. Namun, beliau menanggapinya dengan tenang, seolah semua ini adalah hal biasa. "Mungkin kamu terlalu capek," kata ibu sambil menyeduh teh. "Pikiranmu terlalu penuh akhir-akhir ini. Jangan terlalu dipikirkan." Tapi aku tahu apa yang kulihat. Itu bukan bayangan biasa. Gerobak itu terlalu mirip dengan milik ayah. Bahkan aku masih bisa melihat kilau samar dari plat logam kecil yang ada di sisi gerobak. Sesuatu yang khas dari gerobak ayah. Hari berikutnya, aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, meskipun rasa gelisah terus mengganggu. Malam pun tiba, dan saat itu aku memutuskan untuk berjaga-jaga. Dengan membawa sebuah senter kecil, aku duduk di ruang tamu yang gelap sambil memperhatikan jendela yang menghadap ke jalan depan rumah. Sekitar pukul 11 malam, suasana di luar sudah benar-benar sepi. Lampu-lampu rumah tetangga sebagian besar sudah padam, dan hanya suara serangga malam yang terdengar samar di kejauhan. Tapi tiba-tiba, ada suara yang menghentikan napasku, derit roda yang sangat akrab. Suara itu berasal dari luar. Dengan hati berdebar, aku melangkah pelan ke arah jendela dan mengintip melalui celah tirai. Benar saja, di sana kulihat sebuah gerobak bakso yang sedang melintas. Sama seperti malam sebelumnya, ada seseorang yang mendorongnya, tapi aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Gerobak itu bergerak perlahan, namun dengan arah yang pasti. Aku segera membuka pintu dan keluar, berharap bisa melihatnya lebih dekat. Tapi begitu aku melangkah ke halaman, suara derit roda itu menghilang begitu saja, seperti tertelan oleh malam. Jalanan di depan rumah kosong, tak ada apa-apa di sana. Aku berdiri di sana cukup lama, mencoba mendengarkan suara apapun yang mungkin tersisa. Tapi yang kudengar hanyalah suara angin yang berhembus pelan. Ketika aku hendak kembali masuk ke dalam rumah, aroma itu datang. Aroma bakso yang hangat, kuat, dan sangat jelas. Aroma itu membawaku kembali ke kenangan tentang ayah. Setiap kali beliau pulang dari berjualan, aroma bakso selalu memenuhi rumah, menyatu dengan canda tawa yang biasa beliau bawa.
Tapi malam itu, aroma tersebut terasa aneh. Bukannya membawa rasa nyaman, aroma itu justru membuat bulu kuduku meremang. Aku menghirup udara dalam-dalam, mencoba mencari asal bau itu. Namun, tidak ada siapapun di sekitarku. Bahkan gerobak yang tadi kulihat kini benar-benar lenyap. Aku kembali masuk rumah dengan perasaan yang bercampur aduk. Setelah mengunci pintu, aku berdiri sejenak di ruang tamu, memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apakah ini hanya halusinasiku? Ataukah ini adalah sebuah pertanda? Keesokan paginya, aku mencoba membicarakan hal ini lagi dengan ibu. Kali ini, aku lebih serius. Bu, semalam aku melihat gerobak itu lagi, kataku sambil menatap wajahnya. Dan ada bau bakso di udara. Rasanya seperti ayah ada di sekitar kita. Ibu terdiam sejenak. Matanya menerawang, seolah mencoba mengingat sesuatu. Mungkin memang benar ayahmu masih ada di sini, katanya akhirnya. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di alam lain. Jawaban ibu membuatku semakin penasaran. Apa maksud ibu? Tanyaku. Ibu menghela napas panjang. Ada banyak hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan logika, katanya pelan. Kadang, orang yang pergi meninggalkan sesuatu yang belum selesai di dunia ini. Mungkin itu sebabnya mereka tidak bisa benar-benar pergi. Aku terdiam mendengar penjelasan ibu. Apakah itu berarti ayah belum tenang? Apakah ada sesuatu yang perlu kami lakukan untuk membantunya? Malam berikutnya, aku kembali memutuskan untuk berjaga-jaga. Kali ini aku lebih waspada. Aku bahkan membawa ponselku dengan kamera siap merekam. Kalau aku bisa menangkap sesuatu yang aneh. Seperti malam sebelumnya, sekitar pukul 11, suara derit roda itu kembali terdengar. Aku langsung mengintip keluar, dan benar saja, bayangan gerobak bakso itu kembali melintas. Kali ini, aku memutuskan untuk keluar lebih cepat. Begitu aku melangkah keluar rumah, aku melihatnya. Gerobak itu berhenti di ujung jalan, tepat di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Sosok yang mendorong gerobak itu berdiri membelakangiku, namun postur tubuhnya sangat mirip dengan ayah. Aku memanggilnya dengan suara pelan. Pak? Sosok itu tidak bergerak. Aku berjalan mendekat dengan hati-hati, tapi sebelum aku bisa sampai di sana, sosok itu mulai mendorong gerobaknya lagi dan masuk ke dalam kegelapan. Kali ini, aku mencoba mengejarnya. Aku berlari melewati jalan kecil di belakang kampung, tetapi bayangan gerobak itu semakin jauh dan akhirnya menghilang di tikungan. Aku berdiri di sana, terengah-engah, sambil mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, saat aku hendak berbalik pulang, sesuatu menarik perhatianku. Di jalan tempat gerobak itu tadi berhenti, aku melihat sebuah benda kecil tergeletak. Dengan perasaan campur aduk, aku mengambil benda itu. Itu adalah sebuah sendok logam kecil. Sendok yang biasa digunakan ayah untuk menyendok bakso. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang sosok yang kulihat dan sendok yang kutemukan terus menghantui. Aku mencoba merangkai semua petunjuk yang ada, tetapi semuanya terasa tidak masuk akal. Satu hal yang pasti, ada sesuatu yang tidak beres. Gerobak itu, aroma bakso, sosok misterius yang mirip ayah, semuanya tidak bisa dijelaskan dengan logika. Aku merasa ada rahasia besar yang tersembunyi, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan ayah dan masa lalunya. Aku tahu, untuk menemukan jawabannya, aku harus menghadapi semua ini dengan kepala dingin. Tapi bagaimana caranya? Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh semua peristiwa aneh ini? Dengan perasaan yang penuh tanda tanya, aku mencoba menenangkan diriku. Satu hal yang pasti, aku tidak akan berhenti mencari jawaban. Meskipun itu berarti aku harus kembali menghadapi malam-malam penuh misteri. Pagi itu suasana rumah masih terasa sunyi. Aku bangun dengan kepala yang berat, hasil dari malam-malam panjang yang penuh tanda tanya. Sendok logam kecil yang kutemukan malam sebelumnya masih tergeletak di atas meja. Aku terus memandangi benda itu, mencoba mencari makna di balik kehadirannya. Tapi pikiran itu terhenti ketika pintu depan diketuk. Assalamualaikum. Suara seorang wanita terdengar dari luar. Waalaikumsalam.
Jawab ibu sambil membuka pintu. Di luar berdiri Bu Lestari, salah satu tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumah kami. Wajahnya tampak ragu, seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi ia tidak tahu bagaimana memulainya. "Ada apa, Bu Lestari?" tanya ibu sambil mempersilakannya masuk. Bu Lestari duduk di ruang tamu, dan setelah beberapa saat terdiam, ia mulai berbicara. "Maaf kalau ini terdengar aneh," katanya dengan suara pelan. "Tapi 2 malam lalu, saya merasa seperti membeli bakso dari almarhum suami ibu." Kalimat itu membuatku dan ibu terdiam. Kami saling pandang, seolah mencoba memastikan apakah kami baru saja mendengar sesuatu yang benar. "Apa maksud ibu?" tanyaku akhirnya. "Saya tahu ini tidak masuk akal," lanjut Bu Lestari. "Tapi saya yakin itu adalah beliau. Malam itu sekitar pukul 12. Saya sedang berada di depan rumah untuk mengambil jemuran. Lalu saya mendengar suara lonceng gerobak bakso. Ketika saya keluar, saya melihat beliau mendorong gerobak seperti biasa. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Lalu apa yang terjadi?" tanyaku lagi. Saya memanggil beliau dan beliau berhenti. Saya sempat memesan semangkuk bakso, dan beliau melayaninya seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang aneh. Wajahnya terlihat pucat, dan matanya seperti tidak memandang langsung ke saya. Tatapannya kosong. Ibu terdiam sambil memegang dadanya. Aku tahu ini bukan hal mudah untuk didengar. Bu Lestari melanjutkan ceritanya. "Ketika saya sadar, saya merasa ada yang tidak beres. Tapi beliau sudah pergi sebelum saya sempat mengatakan apa-apa." Setelah Bu Lestari pulang, aku mencoba menenangkan ibu. Namun, hanya beberapa jam kemudian, cerita aneh lainnya datang dari tetangga lain. Kali ini, Pak Burhan, seorang penjaga malam di kampung kami, mengetuk pintu dengan wajah penuh kebingungan. "Maaf kalau saya mengganggu," kata Pak Burhan, "tapi saya ingin memastikan sesuatu. 2 malam lalu, saya melihat Pak Sarman, maksud saya, ayah kalian. Beliau lewat dengan gerobak baksonya sekitar jam 2 pagi. Aku mencoba mendengarkan dengan tenang, meskipun perasaanku sudah bercampur aduk. Awalnya saya pikir saya salah lihat, lanjut Pak Burhan. Tapi gerobak itu terlalu khas, dan loncengnya bunyinya sangat jelas. Saya sempat memanggil, tapi beliau tidak menoleh. Yang aneh, saya merasa ada hawa dingin yang sangat menusuk saat beliau lewat." Cerita ini membuatku semakin bingung. Jika hanya satu orang yang melihat, aku bisa menganggapnya sebagai halusinasi. Tapi ini, 2 orang berbeda, dengan kesaksian yang hampir serupa. Belum habis rasa terkejutku, beberapa tetangga lainnya juga mulai bercerita. Ada yang mendengar suara gerobak bakso di tengah malam, ada yang mengaku melihat sosok ayah di ujung jalan, dan ada pula yang merasa mencium aroma bakso yang kuat di udara saat mereka terbangun di dini hari. Semua kesaksian ini membuatku merasa tidak nyaman. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ini hanya imajinasi massal? Ataukah memang ada sesuatu yang melibatkan ayahku? Malam itu, aku mencoba membicarakan semuanya dengan ibu. Namun, kali ini ibu tampak lebih gelisah. Ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan, katanya dengan nada ragu. "Apa maksud ibu?" tanyaku. "Ibu juga mengalami sesuatu," katanya pelan. "2 malam terakhir, ibu bermimpi bertemu ayahmu. Dalam mimpi itu, beliau tidak berbicara. Beliau hanya berdiri di depan gerobaknya, memandang ibu dengan tatapan yang aneh." Aku merasa merinding mendengar cerita itu. "Apa yang beliau lakukan, Bu?" "Beliau hanya berdiri di sana, memegang gerobaknya. Tapi ibu merasa ada sesuatu yang ingin beliau katakan. Sesuatu yang penting." Aku terdiam, mencoba mencerna semuanya. Jika ibu juga mengalami hal ini, berarti ada sesuatu yang serius. Aku merasa tidak bisa tinggal diam lagi. Malam itu, aku memutuskan untuk keluar dan menyusuri jalanan kampung, mencoba mencari petunjuk. Aku membawa senter dan ponselku, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. Aku berjalan ke arah tempat di mana gerobak itu terakhir kali kulihat. Suasana malam begitu sunyi, hanya terdengar suara angin dan gemerisik daun.
Tapi di kejauhan, samar-samar, aku mendengar suara lonceng kecil yang khas. Aku berlari ke arah suara itu, dan di sana aku melihatnya. Gerobak bakso ayah, berdiri diam di tengah jalan, tanpa ada yang mendorongnya. Aku mendekat dengan hati-hati, dan tiba-tiba aroma bakso yang hangat kembali menyelimuti udara. Aku mencoba menyentuh gerobak itu, tapi sebelum aku sempat melakukannya, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Ketika aku menoleh, tidak ada siapapun di sana. Aku merasa seperti sedang diawasi, tetapi aku tidak tahu oleh siapa. Dengan perasaan takut yang semakin memuncak, aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Malam itu, aku menceritakan semuanya kepada ibu. Kami sepakat bahwa ada sesuatu yang harus kami lakukan, tetapi kami belum tahu apa itu. Malam berikutnya, ibu kembali bermimpi tentang ayah. Kali ini, mimpi itu terasa lebih nyata. Dalam mimpinya, ayah berdiri di depan gerobaknya seperti biasa, tetapi kali ini beliau berkata sesuatu. "Aku belum selesai," kata ayah dalam mimpi ibu. "Ada yang harus aku selesaikan." Ketika ibu menceritakan mimpi itu kepadaku, aku merasa ini adalah petunjuk. Mungkin ada sesuatu dalam hidup ayah yang belum tuntas, sesuatu yang membuat beliau tidak bisa pergi dengan tenang. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku mulai memeriksa barang-barang milik ayah, mencari petunjuk apapun yang bisa menjelaskan semuanya. Di antara tumpukan barang, aku menemukan sebuah buku catatan kecil. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan ayah. Sebagian besar berisi catatan pengeluaran dan daftar pelanggan. Tapi di halaman terakhir, ada sesuatu yang membuatku terkejut. Di sana tertulis, "Aku harus melunasi sebelum terlambat." Kalimat itu singkat, tetapi cukup untuk membuatku merasa ada sesuatu yang serius. Apakah ayah meninggalkan utang? Ataukah ada janji yang belum beliau tepati? Aku tahu, aku tidak bisa berhenti di sini. Semua ini harus dipecahkan, demi ayah, demi keluarga kami. Buku catatan kecil itu kini berada di tanganku. Halaman-halamannya lusuh, penuh coretan angka dan tulisan tangan ayah yang kukenal begitu baik. Tulisan yang dulu terlihat biasa kini berubah menjadi sesuatu yang misterius, penuh teka-teki. Kata-kata di halaman terakhir, "Aku harus melunasi sebelum terlambat," terngiang-ngiang di pikiranku. Aku duduk di meja kamar, membuka setiap halaman dengan hati-hati. Sebagian besar halaman itu berisi daftar pengeluaran harian, pembelian bahan bakso, dan catatan kecil tentang pelanggan. Namun, semakin jauh aku membalik halaman, catatannya mulai berubah. Ada sesuatu yang berbeda. Tulisan-tulisan ayah mulai menunjukkan pola. Beberapa nama tertulis berulang kali, dan salah satunya menarik perhatianku, Pak Sumarto. Nama ini muncul berkali-kali di halaman-halaman terakhir, seringkali disertai dengan angka-angka yang besar, angka yang terlalu besar untuk sekadar transaksi biasa. Aku mencoba mengingat siapa Pak Sumarto, tetapi aku tidak mengenalnya. Aku keluar dari kamar dan bertanya kepada ibu. "Ibu, apa ibu tahu siapa Pak Sumarto?" tanyaku. Ibu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Pak Sumarto itu seorang rentenir. Dulu ayahmu pernah meminjam uang darinya, tapi katanya sudah dilunasi." "Lunas?" tanyaku dengan nada tak percaya. "Tapi kenapa nama Pak Sumarto muncul berkali-kali di buku catatan ini, Bu? Bahkan ada angka-angka besar di sana." Ibu tampak kebingungan. "Ayahmu tidak pernah bicara soal itu lagi. Dia bilang semuanya sudah selesai." Kata-kata ibu membuatku semakin penasaran. Jika utang itu memang sudah lunas, mengapa ayah terus mencatat namanya? Dan apa arti dari kalimat di halaman terakhir buku itu? Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Aku pergi menemui beberapa tetangga yang mungkin tahu tentang Pak Sumarto. Setelah berbicara dengan beberapa orang, aku menemukan fakta yang mengejutkan. Pak Sumarto bukan hanya seorang rentenir biasa. Ada desas-desus bahwa ia sering menggunakan cara-cara mistis untuk menagih utangnya. Orang bilang, kalau ada yang gak bisa bayar utang, dia punya cara lain untuk membuat orang itu tunduk, kata seorang tetangga. Banyak yang takut padanya. Malam itu,
Aku kembali ke kamar ayah untuk memeriksa lebih dalam. Aku membuka lemari kayu tua di sudut kamar, sesuatu yang jarang kusentuh. Di balik tumpukan pakaian lama, aku menemukan sebuah kotak kecil yang terkunci. Kuncinya tidak sulit ditemukan. Aku menemukannya di salah satu laci meja kerja ayah. Begitu kotak itu terbuka, aku menemukan beberapa benda yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Di dalamnya ada selembar kertas tua dengan tulisan tangan ayah, beberapa foto lama, dan sebuah benda kecil yang menyerupai patung kayu berbentuk gerobak bakso. Tulisan di kertas itu adalah hal pertama yang menarik perhatianku. Di atasnya tertulis, "Untuk melunasi, gerobak ini harus digunakan. Jangan berhenti sampai lunas. Jika tidak, aku akan terikat selamanya." Tanganku gemetar saat membaca kata-kata itu. Apakah ini berarti ayah terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar utang uang? Dan apa arti dari terikat selamanya? Aku melihat patung kayu kecil itu dengan lebih saksama. Bentuknya sangat mirip dengan gerobak bakso ayah, lengkap dengan roda dan lonceng kecil di atasnya. Benda itu tampak tua, dengan ukiran yang rumit di sekelilingnya. Salah satu ukirannya berbentuk seperti simbol, tetapi aku tidak tahu artinya. Aku menunjukkan benda itu kepada ibu. Ketika ibu melihat patung itu, wajahnya langsung berubah pucat. "Ayahmu membawa ini pulang beberapa bulan sebelum beliau meninggal," katanya dengan suara pelan. Katanya ini jimat keberuntungan. Tapi sejak dia membawanya, ibu merasa ada sesuatu yang aneh. Aku mulai menyadari bahwa gerobak bakso ayah adalah kunci dari semua misteri ini. Patung kayu kecil itu jelas terhubung dengan gerobak. Dan catatan di kertas tua itu menyiratkan bahwa gerobak itu lebih dari sekadar alat kerja. Aku mencoba mengingat kembali malam-malam ketika gerobak itu muncul di depan rumah. Aroma bakso, suara derit roda, dan bayangan yang terus bergerak. Semua itu terasa seperti panggilan, seolah-olah gerobak itu ingin mengatakan sesuatu. Aku memutuskan untuk memeriksa gerobak bakso yang terparkir di halaman rumah. Malam itu, setelah memastikan ibu sudah tidur, aku membawa senter dan keluar ke halaman. Gerobak itu berdiri diam di bawah cahaya rembulan. Roda-rodanya berkarat, dan lonceng kecil di atasnya tampak tidak lagi berbunyi. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ketika aku mendekat, aroma bakso tiba-tiba menyelimuti udara, meskipun gerobak itu kosong. Aku membuka laci kecil di bagian bawah gerobak, tempat ayah biasanya menyimpan peralatan masak. Di dalamnya, aku menemukan sebuah buku kecil lain yang isinya semakin membuat misteri ini dalam. Buku itu penuh dengan tulisan tangan ayah, tetapi kali ini tulisannya terlihat tergesa-gesa, seolah-olah ia menulis dalam keadaan tertekan. Salah satu halaman buku itu berbunyi, "Jika aku tidak bisa melunasi, maka gerobak ini akan terus berjalan tanpa aku. Tapi aku harus berhati-hati, karena perjanjiannya tidak semudah itu." Gerobak ini tidak hanya membawa bakso, tapi juga sesuatu yang lain. Aku hampir menjatuhkan buku itu. Kata-kata terakhir ayah seperti peringatan yang mengerikan. Sesuatu yang lain? Apa maksud ayah? Aku kembali masuk ke dalam rumah dengan pikiran yang penuh. Malam itu aku mencoba tidur, tetapi bayangan gerobak dan catatan ayah terus menghantui. Aku merasa ada sesuatu yang besar dan berbahaya di balik semua ini, tetapi aku belum bisa memahami sepenuhnya. Di tengah malam, aku terbangun oleh suara lonceng kecil yang terdengar dari halaman. Aku tahu itu adalah lonceng dari gerobak bakso. Dengan jantung berdebar, aku berlari ke jendela dan mengintip keluar. Di sana, di bawah cahaya rembulan, gerobak itu bergerak sendiri. Tidak ada yang mendorongnya, tetapi roda-rodanya berputar, membawa gerobak itu perlahan ke arah jalan. Aku berlari keluar rumah, tetapi gerobak itu sudah menghilang di tikungan jalan sebelum aku sempat mengejarnya. Malam itu, aku merasa semakin yakin bahwa gerobak itu bukan sekadar alat kerja biasa. Gerobak itu adalah pusat dari semua misteri ini, dan aku harus mencari tahu kebenarannya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Aku merasa tidak ada lagi waktu untuk ragu. Semua petunjuk yang kudapat, buku catatan, patung kayu, hingga gerobak bakso yang seolah hidup di malam hari, mengarah pada satu kesimpulan,
Ayahku terjebak dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Jika semua ini benar, maka satu-satunya cara untuk menemukan jawabannya adalah dengan menemuinya. Malam itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin dianggap gila oleh orang lain. Aku akan menunggu di lokasi di mana gerobak bakso ayah sering terlihat. Jika benar bahwa gerobak itu membawa sosok ayahku, maka aku harus bertemu dengannya. Aku membawa senter, ponsel, dan sehelai selimut kecil untuk berjaga-jaga karena malam terasa begitu dingin. Jam menunjukkan pukul 11 ketika aku tiba di jalan kecil di dekat tikungan tempat gerobak itu sering muncul. Tidak ada satupun orang di sekitar. Udara malam begitu sunyi, hanya diselingi suara angin dan gemerisik daun. Aku duduk di atas batu besar di tepi jalan, mencoba menenangkan diri. Setiap detik terasa begitu lambat. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam ketika suara itu akhirnya terdengar. Dari kejauhan, samar-samar kudengar bunyi lonceng kecil. Suara itu pelan, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduku meremang. Suara derit roda segera menyusul. Semakin lama semakin jelas. Aku menyalakan senter dan mengarahkan cahayanya ke jalan yang gelap. Dan di sana, di tengah bayangan malam, aku melihatnya. Gerobak bakso ayahku didorong oleh seseorang. Sosok itu semakin mendekat, dan ketika cahaya senterku menyentuh wajahnya, aku hampir kehilangan keseimbangan. Itu adalah ayahku. Wajahnya yang kukenal kini tampak berbeda, pucat seperti mayat, matanya cekung dan kosong, bibirnya kebiruan. Namun, gerakan tubuhnya tetap sama seperti saat beliau masih hidup, mendorong gerobak dengan perlahan namun pasti. "Pak?" panggilku dengan suara bergetar. Sosok itu berhenti. Gerobak bakso yang didorongnya kini berada hanya beberapa meter dariku. Aku bisa melihat dengan jelas semua detail gerobak itu, dari lonceng kecil di atasnya hingga ukiran kayu yang sama dengan patung kecil yang kutemukan di kamar ayah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara ayah terdengar dingin, jauh berbeda dari suara hangat yang biasa kudengar. "Ayah?" tanyaku, meskipun aku tahu jawaban dari pertanyaan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ayah masih ada di sini? Beliau menatapku dengan mata yang kosong, tetapi ada sesuatu di sana, sebuah beban yang sulit dijelaskan. "Aku terjebak," katanya akhirnya. Suaranya pelan, tetapi kata-katanya menusuk seperti pisau. Aku melangkah maju, meskipun rasa takut hampir membuatku lumpuh. "Apa maksud ayah?" tanyaku. Beliau menghela napas panjang, meskipun itu lebih terdengar seperti suara desis angin. "Aku membuat kesalahan besar," katanya. "Ketika aku meminjam uang dari Sumarto, aku tidak bisa melunasinya tepat waktu. Dia memberiku pilihan lain, sebuah perjanjian. Aku setuju, tanpa tahu apa konsekuensinya." Aku terdiam, membiarkan beliau melanjutkan. "Perjanjiannya adalah gerobak ini," katanya sambil memandang gerobak di sampingnya. "Aku harus terus mendorongnya, terus berjualan, bahkan setelah aku mati. Kalau tidak, aku akan kehilangan lebih dari sekadar hidupku. Aku akan kehilangan jiwa." Darahku seperti berhenti mengalir mendengar kata-kata itu. "Tapi, bagaimana caranya kita bisa membebaskan ayah?" tanyaku dengan suara gemetar. Ayah menatapku dengan pandangan yang tajam. "Aku tidak tahu, tapi aku tahu satu hal. Perjanjian ini tidak bisa diputuskan dengan mudah. Selama gerobak ini ada, aku akan tetap terikat." Aku mencoba mencerna semuanya. Jadi, gerobak ini adalah inti dari perjanjian itu. Alat yang membuat ayah terjebak antara dunia orang hidup dan orang mati. Tapi bagaimana aku bisa menghentikannya? Bagaimana aku bisa membebaskan ayah dari kutukan ini? Apakah ada sesuatu yang bisa aku lakukan, Pak? Tanyaku. Ayah tampak ragu. "Ada satu cara," katanya akhirnya. "Gerobak ini harus dihancurkan. Tapi itu tidak semudah yang kamu pikirkan. Gerobak ini terbuat dari lebih dari sekadar kayu dan besi. Ia membawa sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa kau bayangkan." Aku memandang gerobak itu dengan perasaan campur aduk. Bagaimana aku bisa menghancurkannya? Dan apa yang sebenarnya ayah maksud dengan
sesuatu yang lain? Berhati-hatilah, kata ayah sebelum mulai mendorong gerobaknya lagi. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Jika aku terlalu lama berhenti, mereka akan tahu. Mereka? Tanyaku bingung. Ayah tidak menjawab. Gerobaknya perlahan menjauh, dan sebelum aku sempat mengatakan apa-apa lagi, beliau menghilang di tikungan jalan, meninggalkan aroma bakso yang semakin memudar di udara. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh. Aku menceritakan semuanya kepada ibu, meskipun sulit baginya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus melakukan sesuatu, kataku tegas. Kalau tidak, ayah akan terus seperti ini. Ibu terdiam, kemudian mengangguk pelan. Mungkin kita bisa mencari bantuan, katanya. Seseorang yang tahu tentang hal-hal seperti ini. Kami mulai bertanya kepada orang-orang yang mungkin tahu tentang Pak Sumarto dan perjanjian-perjanjian mistis yang pernah ia buat. Salah satu tetangga menyarankan kami menemui seorang dukun tua di desa sebelah yang dikenal sering membantu orang-orang yang mengalami masalah seperti ini. Keesokan harinya, aku dan ibu pergi menemui dukun tersebut. Namanya Pak Joyo, seorang pria tua dengan wajah yang penuh kerutan dan tatapan mata yang tajam. Setelah mendengar cerita kami, beliau mengangguk perlahan. Ini bukan hal yang sederhana, katanya. Perjanjian seperti ini biasanya melibatkan entitas yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Apa yang harus kami lakukan? Tanyaku. Pak Joyo terdiam sejenak sebelum menjawab. Gerobak itu memang kunci dari semuanya. Tapi sebelum menghancurkannya, kalian harus melakukan satu ritual untuk memutuskan ikatan antara jiwa ayahmu dan gerobak tersebut. Kalau tidak, jiwa beliau akan ikut hancur bersama gerobak itu. Aku dan ibu saling pandang, merasa ngeri sekaligus lega. Setidaknya kami tahu apa yang harus dilakukan, meskipun jalannya tidak akan mudah. Pak Joyo memberikan kami daftar persiapan untuk ritual tersebut. Bahan-bahan seperti bunga melati, kemenyan, dan minyak khusus harus kami cari. Selain itu, beliau memperingatkan kami bahwa ritual ini harus dilakukan tepat di tempat di mana ayahku sering muncul, dan waktunya harus tengah malam. Malam itu, aku dan ibu mulai mempersiapkan semuanya. Aku tahu ini bukan akhir dari perjuangan kami. Apapun yang akan terjadi, aku harus siap untuk menghadapi semuanya demi membebaskan ayahku dari perjanjian yang mengikatnya. Malam itu angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit dipenuhi bintang, tetapi suasananya jauh dari tenang. Setelah pertemuan terakhirku dengan ayah di tikungan jalan itu, aku, ibu, dan adikku mulai mempersiapkan diri untuk ritual yang akan mengakhiri semuanya. Pak Joyo, dukun tua yang membimbing kami, telah memberikan instruksi yang jelas. Ritual ini tidak hanya memutuskan ikatan ayah dengan gerobaknya, tetapi juga menjadi pengorbanan terakhir untuk memastikan beliau bisa pergi dengan damai. Ritual ini harus dilakukan selama 40 hari penuh, dengan doa dan niat yang tulus dari kami semua. Kami memulai ritual pada malam pertama dengan perasaan campur aduk, antara takut, cemas, dan harapan. Di ruang tamu, kami menyiapkan altar sederhana, bunga melati, minyak wangi, dan sebuah foto ayah. Pak Joyo memimpin doa, diiringi oleh suara kemenyan yang dibakar. Fokuskan pikiran kalian pada beliau, kata Pak Joyo. Doa-doa ini akan membuka jalan untuk membebaskan jiwanya. Aku menutup mata dan mulai melantunkan doa, memohon kepada Tuhan agar ayah diberi kedamaian. Di dalam hati, aku mengingat semua kenangan bersamanya, senyumnya yang hangat, suara lonceng gerobaknya, dan kerja kerasnya demi keluarga. Namun, saat malam semakin larut, aku mendengar suara yang tak asing lagi, derit roda gerobak. Itu adalah suara yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, suara itu terdengar jauh, seolah semakin menjauh dari rumah kami. Pak Joyo tersenyum kecil. Itu pertanda baik, katanya. Jiwanya mulai menerima doa-doa kalian. Hari-hari berikutnya tidaklah mudah. Setiap malam kami melanjutkan ritual doa, tetapi suara gerobak itu masih muncul di kejauhan. Kadang, aroma bakso tiba-tiba menyelimuti udara di sekitar rumah kami, meskipun tidak ada siapapun di luar. Ibu mulai terlihat kelelahan,
tetapi ia tidak pernah menyerah. "Ini adalah pengorbanan kita untuk ayahmu," katanya dengan suara pelan tetapi tegas. "Kita harus menyelesaikan ini." Adikku, meskipun awalnya takut, mulai menunjukkan keberanian yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Ia selalu duduk di sebelah ibu selama ritual, memegang tangannya erat sambil melantunkan doa. Aku tahu, di balik ketakutannya, ia juga sangat merindukan ayah. Di hari ke-20, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika kami sedang berdoa, lampu rumah tiba-tiba berkedip-kedip. Aroma kemenyan semakin kuat, dan tiba-tiba kami mendengar suara lonceng gerobak. Tetapi kali ini terdengar begitu dekat, seolah-olah gerobak itu berada tepat di depan rumah. Aku memberanikan diri untuk keluar, meskipun jantungku berdegup kencang. Ketika aku membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Namun, aku melihat sebuah jejak roda kecil di tanah basah, seolah-olah gerobak itu baru saja lewat. Aku kembali ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk. "Pak Joyo bilang ini adalah bagian dari proses," kataku kepada ibu. "Kita harus tetap fokus." Ibu mengangguk, meskipun aku tahu hatinya juga diliputi kegelisahan. Hari ke-40 akhirnya tiba. Ini adalah malam terakhir dari ritual yang telah kami jalani dengan penuh kesabaran dan harapan. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi suara lonceng atau aroma bakso. Hanya ada keheningan yang mendalam. Kami berkumpul di ruang tamu, seperti biasa, untuk melanjutkan doa. Kali ini, Pak Joyo tidak hadir. Beliau mengatakan bahwa malam terakhir adalah milik kami sendiri. Sebuah kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ayah. Aku, ibu, dan adikku melantunkan doa-doa dengan penuh penghayatan. Di dalam hati, aku berusaha mengikhlaskan kepergian ayah. Aku tahu, inilah satu-satunya cara agar beliau bisa pergi dengan damai. Ketika doa terakhir selesai, tiba-tiba terdengar suara seperti angin yang berhembus kencang di luar rumah. Kami saling pandang, merasa bahwa sesuatu telah berubah. Ibu berdiri dan membuka pintu, dan di sana kami melihatnya, gerobak bakso ayah, berdiri diam di depan rumah. Tidak ada siapapun yang mendorongnya. Hanya gerobak itu, kosong, seperti tanda perpisahan terakhir dari ayah. Air mata mengalir di pipi ibu. "Ini tanda bahwa dia sudah pergi," katanya dengan suara yang bergetar. Aku berjalan mendekati gerobak itu dan menyentuhnya dengan hati-hati. Rasanya dingin, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Gerobak itu tidak lagi terasa hidup seperti sebelumnya. Keesokan paginya, kami memutuskan untuk memindahkan gerobak itu ke tempat lain. Pak Joyo menyarankan agar kami membakarnya sebagai simbol pemutusan ikatan terakhir. Dengan berat hati, kami melakukannya. Api yang membakar gerobak itu menjadi simbol dari akhir perjalanan panjang ini. Meskipun perasaan haru menyelimuti kami, ada rasa lega yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kami tahu, ayah kini telah pergi dengan tenang. Tidak ada lagi suara lonceng di malam hari. Tidak ada lagi aroma bakso yang menyelimuti rumah kami. Hanya ada keheningan yang damai. Pengalaman ini mengajarkan kami banyak hal. Kami belajar bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita lakukan untuk diri sendiri, tetapi juga tentang tanggung jawab kita terhadap orang lain. Ayah terjebak karena ada sesuatu yang belum selesai, utang yang belum terbayar, janji yang belum ditepati. Di dunia ini, setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan ketika kita meninggalkan dunia ini, hanya kebaikan dan keikhlasan yang akan membawa kita menuju kedamaian. Malam itu, aku menatap langit dan berbisik pelan, "Selamat jalan, ayah, kami akan selalu merindukanmu." Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.